Ya, pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan terancam mengalami gagal bayar pada tahun 2026 mendatang dan potensi gagal bayar ini disebabkan adanya defisit yang terjadi. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan terancam mengalami gagal bayar pada tahun 2026 mendatang. Hal ini disebabkan adanya defisit yang terjadi akibat pengeluaran klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan lebih besar dari premi yang dibayarkan oleh para peserta JKN. Menurut Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby, peningkatan klaim yang dibayarkan kepada para peserta BPJS ini disebabkan beberapa hal. Mulai dari meningkatnya kunjungan masyarakat ke rumah sakit dengan membawa penyakit-penyakit kronis, adanya tambahan fasilitas kesehatan dan kapasitas dari rumah sakit, peningkatan kasus penyakit yang memiliki biaya mahal, peningkatan kelas rumah sakit, hingga adanya potensi fraud. Selain itu, keaktifan jumlah peserta yang membayar premi jauh di bawah jumlah peserta BPJS Kesehatan juga diakui menjadi penyebab klaim yang dibayarkan BPJS Kesehatan terus membengkak. Ini saya ingin mengatakan bahwa kalau kita tidak ada melakukan sesuatu kebijakan apapun, maka pada tahun 2026 atau 2025 kita akan defisit, gagal akan aset neto negatif. Gagal bayar kalau tidak ada adalah pada kondisi kalau kita baik 2026, kalau kita normal Maret 2026, kalau buruk di Agustus 2025. Itu adalah kalau kita tidak melakukan apapun. Sementara itu, Ruby menyebut beberapa faktor yang membuat pendapatan premi BPJS Kesehatan tidak kunjung mengalami peningkatan dan menyeret pada ancaman gagal bayar disebabkan oleh kenaikan upah yang rendah, peserta aktif didominasi kelas 3, hingga validasi data yang kurang tepat. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, mengintip peluang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ima Mayasari, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Halo, apa kabar Bu Ima? Baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga ini ada Bapak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Halo Pak Timbul, apa kabar? Halo Mas Pras, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Baik, terima Ya. kasih juga atas waktu Terima kasih, yang disempatkan Bu ya. Ima juga, terima kasih. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh ini, Ibu Ima dan juga Pak Timbul, tapi kita akan review terlebih dahulu dari Ibu Ima. Anda melihat bagaimana sih pelayanan publik yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan begitu selama ini? Silakan Ibu. Iya, kalau kita bisa melihat bahwa terkait dengan kebijakan di dalam konteks untuk BPJS Kesehatan ini harus dilihat di dalam konteks sebagai perlindungan sosial atau social protection yang memang dijamin ya di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sehingga di dalam konteks ini negara telah menjamin bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak atas jaminan sosial yang memungkinkan di dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup ya, terutama di dalam kaitan dengan kesehatan itu sendiri. Nah, kalau saya melihat di dalam konteks pelayanan BPJS Kesehatan masih terdapat persoalan ya di dalam konteks ini karena ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, terutama di dalam kualitas layanan di fasilitas kesehatan. Lalu kemudian kita bisa tahu sendiri ada antrian yang panjang dan koordinasi dengan rumah sakit, sehingga kemudian upaya digitalisasi melalui aplikasi mobile BPJS Kesehatan seperti mobile JKN ini juga membantu untuk meningkatkan aksesibilitasnya. Namun untuk lebih meningkatkan kualitas maka perlu tentunya ada perbaikan di dalam manajemen operasional, peningkatan kapasitas terkait dengan tenaga medis, serta sosialisasi terhadap fitur layanan digital agar lebih kemudian banyak peserta yang dapat memanfaatkannya dengan baik. Menurut saya seperti itu, Mas Pras. Baik itu ya, review dari Ibu Ima begitu. Nah, lantas BPJS Watch, nah ini melihat bagaimana dengan kinerja baik dari sisi pelayanan, kemudian kinerja keuangannya begitu Pak Timbul, silakan. Ya, jadi sejak beroperasi 1 Januari 2014 sampai saat ini ya di tahun ke-11 program JKN ini kami melihat sudah ada perbaikan yang cukup signifikan ya, walaupun memang ada persoalan keseharian, bagaimana mengakses rumah sakit untuk rawat inap, bagaimana untuk obat, bagaimana juga ada pasien yang disuruh pulang katanya begitu ya. Nah, ekosistem JKN ini memang harus dilihat sebagai sebuah dukungan dari kementerian lembaga dan BPJS Kesehatan terutama juga untuk mensukseskan, karena
kalau masalah pelayanan di rumah sakit, pembiayaannya memang dijamin JKN, tapi kalau memang terjadi fraud pelanggaran di rumah sakit, ya itu ranahnya pemerintah. Jadi keberhasilan itu memang menjadi tanggung jawab bersama. Nah, kalau saya perhatikan dengan program JKN sudah banyak orang yang tertolong, dan tetapi memang masih ada masalah, iya. Karena saya yakin juga sampai kapan, sampai 10 tahun ke depan masih ada masalah, iya. Nah, ini kan proses yang harus terus didorong untuk ditingkatkan pelayanannya sehingga banyak masyarakat yang lebih banyak tertolong. Nah, kalau kita lihat perjalanan 2014 sampai sekarang, itu memang sejak 2014 sampai 2020 terjadi defisit yang akut ya, yang memang setelah Perpres 75 2019 ada kenaikan iuran, 2020 ada COVID terbantu, itu memang terjadi proses surplus di 2021, 2022, dan 2023. Nah, tentunya ini yang memang diwanti-wanti untuk 2024. Kemarin dalam pemaparan di Bappenas, Pak Mahlil juga menyatakan bahwa per semester per kuartal ketiga itu memang ada pembiayaan yang 146 triliun, pendapatan iuran itu sekitar 133, artinya ada 13 triliun yang defisit, yang akan menjadi 20 triliun diprediksi. Nah, memang aset bersihnya itu sudah ada 57 triliun ya di 2023 akhir. Nah, ini akan tergerus. Nah, kemudian nanti juga memang tentunya ini yang akan terjadi di 2025, dan ini yang akan, kalau terjadi terus, maka aset bersihnya habis. Dan terjadilah seperti 2014 sampai 2020 gagal bayar ke rumah sakit. Dampaknya apa? Yaitu rumah sakit terganggu cash flow-nya untuk membeli obat, untuk membayar tenaga medis, membayar tenaga kesehatan dan pekerja rumah sakit, membeli alat kesehatan dan sebagainya. Dampaknya apa? Ya peserta juga akan mengalami kendala mengakses obat dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya kita harus belajar dari 2014 sampai 2020, jangan sampai terulang lagi. Saya melihat sudah terjadi pembukuan positif aset bersih itu 2021, 22, 23. Walaupun 2023 memang kita defisit berjalan ya. Pembiayaan 158 triliun, iuran pendapatan dapat 151 triliun. Ada defisit 7 triliun, tapi dari pendapatan investasi bisa ditutup. Nah, demikian juga dari pendapatan pajak rokok dan denda yang memang relatif tidak terlalu signifikan. Tapi memang yang menjadi faktor utama pendukung pembiayaan itu adalah pendapatan iuran. Nah, jadi pendapatan iuran ini yang menjadi hal penting untuk dipastikan ada keberlanjutan untuk bisa mengatasi pembiayaan. Nah, kalau kita berharap dari aset bersih, ya akan turun. Nah, makanya ada upaya untuk mengkaji kenaikan iuran. Menurut saya itu hal yang memang harus dilakukan. Satu, karena ada landas yuridisnya. Undang-Undang SJSN mengatakan iuran itu ditinjau secara berkala. Kedua, di Perpres 82 2018 disebutkan paling lama evaluasi itu 2 tahun. Nah, karena kondisi kita inflasi, maka evaluasi itu diidentikan dengan kenaikan iuran. Nah, saya sih sebenarnya berpikir memang yang harus pertama didorong kenaikan iuran itu di PBI, penerima bantuan iuran, yang memang juga untuk memastikan bahwa negara turut tanggung jawab atas beroperasinya JKN yang sudah memberikan banyak manfaat. Nah, kalau PPU kan sebenarnya setiap tahun dia naik karena ada upah minimum yang naik, sehingga secara nominal 5% memotong upah yang naik, berarti iuran yang masuk ke BPJS Kesehatan akan meningkat secara nominal. Nah, tetapi memang yang menjadi masalah tuh di Mandiri. Nah, Mandiri ini yang memang harus hati-hati ya. Seperti Perpres 75 dan Perpres 64 itu kenaikannya 100% hampir. Nah, ini kan yang akhirnya menyebabkan hari ini peserta Mandiri yang menunggak itu sekitar 14 jutaan orang. Hampir setengah. Nah, ini yang menyebabkan hak konstitusional yang disebutkan oleh Mbak Ima tadi tidak tercapai. Seluruh rakyat berhak atas jaminan sosial, tetapi ada masyarakat yang 14 juta ini yang tersandra dengan tunggakan.
Nah, karena ini daya dia. beli, Ya, ya, karena baik. daya beli mereka berkurang dan akhirnya mereka Oke. menunggak seperti itu. Pak Timbul, ini menarik dengan mekanisme yang sudah Anda sampaikan terkait dengan operasional BPJS Kesehatan. Nah, Bu Ima, lantas bagaimana Anda melihat dengan kondisi yang dialami oleh BPJS Kesehatan sendiri, kemudian dan masih ada beberapa mungkin ya tunggakan juga yang dialami oleh peserta mandiri begitu, tapi ada peluang nanti ataupun opsi lah untuk kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan sendiri. Bagaimana pandangan Anda? Iya, kalau menurut saya kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan ini diperlukan ya untuk menjamin keberlanjutan finansial BPJS serta Oke. memperbaiki kualitas layanan. Namun juga kenaikan tarif ini tentu harus didasari pada kajian yang mendalam termasuk proyeksi beban biaya kesehatan dan tren inflasi itu sendiri. Nah, mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi saat ini, kenaikan iuran tanpa strategi mitigasi itu berpotensi malah menambah beban bagi masyarakat rentan terutama. Oke. Ya. Kebijakan yang fokus pada stabilitas sosial dan perlindungan bagi kelompok rentan itu harus diprioritaskan, di mana dalam hal ini pemerintah perlu memperkuat program perlindungan sosial yang menyasar kepada kelompok rentan, agar kemudian tujuan daripada Undang-Undang Jaminan Sosial itu dapat meningkatkan martabat masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi kalau menurut saya secara keseluruhan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu sendiri harus dilandasi pada prinsip perlindungan sosial yang inklusif dan adil, agar memastikan bahwa setiap warga negara tetap memiliki akses pada layanan kesehatan yang layak tanpa merasakan tekanan finansial yang berlebihan, seperti itu. Iya, tapi selama ini menurut ya lagi-lagi kalau kita bicara mengenai pelayanan sendiri, apakah sudah sesuai dengan harapan dari masyarakat sendiri? Sehingga mungkin nanti apabila ada upaya untuk ada opsi gitu kenaikan iuran pun masyarakat bisa menerima. Karena kan tadi ada satu kondisi sosial ataupun psikologis juga masyarakat saat ini yang memang masih tengah mengalami tekanan dari sisi ekonomi. Ya, kalau saya melihat bahwa tentu penting ya untuk peningkatan pelayanan sebelum kemudian kenaikan iuran itu terjadi. Jadi BPJS Kesehatan itu harus meningkatkan standar pelayanannya agar masyarakat dapat memahami alasan kenaikan tersebut. Oke. Perbaikan ini meliputi pengurangan waktu tunggu, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, dan perbaikan sistem rujukan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan daripada masyarakat itu sendiri sebagai peserta daripada BPJS. Artinya untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat terkait dengan kenaikan iuran, peningkatan pelayanan perlu lebih dahulu dirasakan sesuai dengan harapan masyarakat akan manfaat nyata dari BPJS ini yang dikelola secara adil dan efisien. Jadi pelayanan yang lebih cepat, akses fasilitas kesehatan yang baik, serta koordinasi yang efisien dengan rumah sakit merupakan langkah konkret yang perlu dilakukan agar kenaikan iuran tadi dapat dipandang sebagai kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Baik, baik. Nah, Pak Timbul, apakah dengan adanya beberapa persyaratan tadi kalau memang mau ada kenaikan iuran pelayanan yang harus ditingkatkan, apakah selama ini juga masih bisa paralel begitu berjalan seiringan? Tapi tahan dulu jawabannya, Pak Timbul dan Ya. Bu Imo, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan kelompok penerima manfaat dari BPJS Kesehatan. Ya, pertama ada penerima bantuan iuran atau PBI, kemudian ada pekerja penerima upah PPU yang bekerja di lembaga pemerintahan, kemudian juga ada yang PPU di BUMN, BUMD dan swasta, keluarga tambahan PPU, kemudian kerabat lain dari PPU dan veteran. Perintis kemerdekaan serta janda, duda, dan anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan. Berikutnya jumlah peserta JKN di tahun 2014 kita coba sandingkan dengan tahun 2023 dari 133,4 juta jiwa, kemudian di tahun 2023 menjadi 267,3 juta jiwa. Dan pendaftaran iuran JKN kita lihat dari 2014 40,7 triliun, kemudian sekarang sudah mencapai 1.151,4 triliun rupiah di tahun 2023. Wah, ini dia menarik. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Timbul Siregar, kemudian juga Ibu Ima Mayasari. Pak Timbul, nah kalau berdasarkan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, jumlah peserta JKN ini juga meningkat luar biasa sekali dari 133 ke 267, kemudian pendapatan iuran dari JKN juga lonjakannya di tahun 2014, kemudian di 2023 1.150,4 triliun. Nah, apa yang bisa kita cermati dengan anggaran sebesar ini, tapi tadi sudah disampaikan di awal, ternyata masih ada defisit juga begitu. Nah, ini silakan nih Pak Timbul. Ya, jadi kalau kita baca data
disampaikan BPJS Kesehatan itu kan ada sekitar 277 juta yang sudah disebut terdaftar ya, tetapi memang yang aktif itu tidak 277 juta, karena 277 juta itu terdiri dari peserta aktif yang memang lebih banyak, yang kedua peserta nonaktif menunggak, dan peserta nonaktif mutasi. Nah, di PBI, masyarakat miskin yang dinonaktifkan itu masuk kategori nonaktif mutasi, sekitar 19 juta. Nah, nonaktif menunggak di peserta mandiri itu 14 juta. Nah, ada 57 juta masyarakat kita yang nonaktif, yang artinya tidak dilayani oleh JKN. Artinya, kalau ditanya peserta, sebenarnya kalau mengacu pada Undang-Undang SJN, siapa disebut peserta? Peserta adalah yang mendaftar membayar iuran. Nah, ketika tidak membayar iuran, artinya nonaktif, dia sebenarnya bukan peserta. Peserta mendaftar, tapi bukan peserta yang mendapat layanan. Nah, kalau di 277 juta disebut, memang harus dikurangi dengan 57 juta. Artinya, ini yang menjadi target pemerintah harus bisa dikembalikan peserta yang menunggak iuran dan nonaktif mutasi ini harus dikembalikan. Nah, misalnya seperti PBI ya, ada 19 juta. Memang tentunya ada cleansing data yang dilakukan Kemensos, tetapi masih banyak rakyat miskin yang dinonaktifkan sepihak oleh Kemensos sehingga mereka tidak dapat layanan. Nah, saya memang mengusulkan kalau kita membaca Perpres 36 2023 yang ditandatangani Pak Jokowi, itu kan ditargetkan 2024 itu kuota PBI itu dinaikkan dari 96,8 ke 113 supaya bisa mengakomodir menerima masyarakat miskin ataupun yang menengah, yang desil 4 dan sebagainya, yang jatuh ke desil 1, yang akhirnya mereka itu mendapat hak jaminan sosialnya. Nah, demikian juga dengan meningkatkan ini kan mereka bisa masuk kembali ya. Nah, demikian juga yang tertunggak ini, yang peserta mandiri itu bisa dikasih relaksasi sehingga mereka bisa membayar dengan diskon, kemudian mereka bayar kan menjadi pendapatan real, pendapatan iuran yang bisa nanti menutup defisit. Nah, yang utama adalah hak mereka mendapatkan jaminan sosial kesehatan itu kembali. Yang seperti yang disampaikan Mbak Ima tadi, hak di pasal 28H ayat 3, hak seluruh warga, hak konstitusional untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Nah, jadi ini upaya yang memang harus mengembalikan hak dasar masyarakat Indonesia menjadi penerima mendapat layanan kesehatan dari JKN. Nah, itu yang menurut saya bisa juga mendukung pendapatan iuran. Nah, kemudian juga ya saya sih mau mengatakan begini ya, sebenarnya selain opsi kenaikan iuran memang diamanatkan dari regulasi, tapi juga sebenarnya kalau kita baca data PPU swasta ini kan masih sekitar 17-18 juta. Kalau kita baca data BPS 2024 Februari itu kan ada 142,18 juta orang bekerja. 40% itu adalah formal. Formal termasuk PNS TNI Polri. Kalau kita bagi kali 40% kali 142 juta itu 56 juta. Kita keluarkan yang 6 juta PNS, TNI Polri dan sebagainya. Ada 50 juta pekerja swasta yang harus membayar 5%. Nah, rata-rata upah di Indonesia Februari 2024 itu 3 juta. Kalau 3 juta kali 50 juta kali 5% kali 12 bulan itu sudah berpotensi mendapatkan 90 triliun. Artinya harusnya pekerja swasta ini yang menjadi pendapatan utama. Kalau selama ini di tahun ke-11 sampai sekarang ini pendapatan utama kan dari PBI, dari APBN. Itu nggak sehat menurut saya. Nah, yang harus lebih sistemik adalah swasta. Nah, itu yang harus dikejar, yang harus dilakukan penegakan hukum. Sehingga JKN ini lebih sistemik dalam hal pembiayaan pendapatan iurannya seperti itu. Oke, itu dari sisi ideal kalau kita bicara mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Nah, dari sisi masyarakatnya sendiri nih, Bu Ima, kalau dari pengamatan Anda juga begitu, bagaimana dengan kondisi real di masyarakat begitu? Apakah keputusan misalnya nanti ada kenaikan iuran BPJS begitu, apakah bisa diterima dengan kondisi saat ini? Atau Anda melihat memang tadi khusus yang menerima manfaat saja, kemudian bagaimana dengan yang masih ada tunggakan di sana begitu?
Iya, kalau menurut saya di dalam konteks ini memang kita juga perlu menerapkan terkait dengan mitigasi resiko ya, gitu Hmm, ya. Dan juga pentingnya kemudian bagaimana kemudian kita mengkomunikasikan atau mensosialisasikan juga kepada masyarakat ya. agar kemudian mereka memahami ya terkait dengan latar belakang dan manfaat serta tadi ya persoalan-persoalan yang terjadi, tunggakan dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga kemudian masyarakat tersebut gitu ya dengan penjelasan adanya transparansi dan komunikasi dari manfaat dari kenaikan iuran itu, masyarakat itu merasa aman dan terlindungi. Jadi sosialisasi itu harus Ya. disampaikan. Kenaikan iuran itu adalah bagian daripada upaya untuk memperkuat perlindungan sosial nasional untuk memastikan layanan kesehatan yang layak dan merata. Nah, dengan pemahaman yang jelas, maka kemudian masyarakat bisa lebih menerima kebijakan kenaikan ini sebagai kontribusi untuk sistem jaminan sosial yang lebih kuat. Menurut saya seperti itu, Mas Pras. Ya, tapi kalau menurut Anda apakah justru akan menambah beban peserta BPJS Mandiri lah yang misalnya tadi sudah disampaikan begitu oleh eh, Pak Timbul begitu bahwa memang itu banyakan yang justru menunggak begitu di sana. Iya, maka dari itu kalau Hmm. saya melihat bahwa kenaikan iuran Ya. itu bisa menjadi beban ya bagi Hmm. peserta BPJS Mandiri, terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan yang memiliki tunggakan ya di Oke. sini ya. Langkah seperti keringanan atau Hmm. kemudian program cicilan atau kemudian subsidi silang bagi peserta yang menunggak itu Hmm. bisa juga menjadi alternatif kebijakan agar kemudian mereka bisa menerima manfaat dari BPJS tanpa kemudian mereka menghadapi tekanan finansial yang berlebihan ya seperti itu. Oke. Jadi hal ini maka dalam sisi policy atau kebijakan maka terkait dengan kenaikan iuran perlu disertai dengan langkah yang bijak Ya. gitu dan kemudian pentingnya sosialisasi agar mendapatkan pemahaman dan dukungan dari masyarakat dan tentu tadi yang berkeadilan ya artinya kemudian mereka tidak mengalami tekanan finansial dengan berbagai alternatif yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah di dalam hal ini untuk Ya. memberikan keadilan bagi peserta BPJS Mandiri termasuk peserta yang kemudian melakukan penunggakan biaya gitu ya, seperti itu. Baik Bu Ima, berarti kita memang masih menantikan kebijaksanaan juga dari pemerintah, kemudian BPJS Kesehatan begitu terkait dengan besaran iuran begitu yang bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Di satu sisi tidak membebani masyarakatnya, tapi Ya. bisa memberikan suatu nilai yang ideal bagi operasional begitu ya, bagi BPJS Kesehatan juga ke depan. Baik, Pak Timbul, terima kasih banyak Terima atas kasih. informasi, Mas Pras, update dan terima juga kasih Mbak Ima. Ya. informasi yang sudah disampaikan. Ibu Ima, terima kasih juga atas analisis dan Terima juga kasih Mas Pras. informasi Ya, yang sudah terima kasih. disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai ketemu lagi, Bu Ima. Salam Pak sehat, Timbul. terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Ima, terima kasih. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDXchannel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.